Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah. Salat dan salam semua tercurahkan untuk manusia terindah yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sudah masuk ke hari ke-12 di bulan Ramadan ini. Dan kita tahu bahwasanya Allah mensyariatkan puasa yang merupakan salah satu rukun Islam dalam rangka menjadikan manusia insan yang bertakwa. Saatnya kita introspeksi diri, bermuhasabah, karena Ramadan ini gak lama. Allah jelas-jelas menegaskan bahwa ibadah puasa itu ayyaman ma'dudat. Ibadah puasa itu di hari-hari yang terhitung gitu loh. Kehitung. Nabi SAW ketika ditanya tentang bulan, beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya kira-kira seperti itu. Nabi SAW menyebutkan bulan itu ya 3 kali jumlah jari jemari tangan kita atau 3 kali dikurangin 1. 29. Nggak lama. Maka begitu cepatnya Ramadan itu berlalu. Tapi orang juga harus berpikir, aku udah dapat nggak? Udah dapat belum? Seperti orang yang mungkin sedang bangun rumah, dia kan tahu persentase ini targetnya 1 bulan selesai. Tapi setelah 12 hari, ini berapa persen gitu? Aku dapetin. Kalau ternyata masih jauh dari target, ya kita harus merubah strategi kita. Kita harus lebih semangat lagi. Kita harus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah, mungkin kita akan baca firman Allah yang di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, tafadhali dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Itu yang diharapkan. Allah bukan hendak membuat hambanya kecapean, kelelahan, lemes, sakit. Makanya yang sakit boleh gak puasa. Gak usah puasa kok kalau sakit. Kau gantikan di hari yang lain. Yang sedang dalam perjalanan boleh gak puasa. Wanita yang sedang hamil, sedang menyusuin boleh gak puasa. Asalkan diganti nanti di hari-hari lainnya. Ini benar-benar menjadi bukti bahwa puasa disyariatkan bukan untuk merepotkan dirimu. Tapi untuk menjadikan engkau manusia yang istimewa.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ibadah puasa itu memiliki pengaruh yang ajaib. Memiliki dampak yang menakjubkan. Fi hifdil jawarihil zahira wal quwal batina. Dalam menjaga, memelihara organ-organ fisik, organ-organ yang zahir dan kekuatan batin manusia. Wahimyatiha minat takhlid, detox puasa ini. Bagaimana mengeluarkan ya segala racun-racun yang merusak tubuh yang fisik dan rohani. Disebutkan puasa itu menjaga jantung, menjaga hati, menjaga raga kita. Jadi sehat. Yang mungkin selama ini raga itu ngikutin nafsunya, ngikutin syahwatnya. Maka ketika disyariatkan puasa, dalam rangka engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Selama ini kita makan, kita minum, kita menyalurkan syahwat kita yang halal semau kita. Ya bicara semau kita yang sama halal, Ustaz, kenapa enggak gitu. Tapi terkadang gara-gara kebanyakan yang halal, yang mubah maksudnya, orang itu berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam menyalurkan syahwatnya yang halal kepada istrinya, ya juga nggak baik juga. Sebaik-baiknya urusan itu yang pertengahan. Di bulan Ramadan, bagaimana engkau? Nih kita semua sekarang yang sedang puasa nggak makan. Biasanya anak kalau kajian, kering nih. Anak sekarang bibir kering. Kenapa kajian juga nggak boleh panjang-panjang. Kita juga ngajar di kampus sekarang dikurangin. Apalagi yang urusan yang ngomong. Kalau kita ngomong terus jadi kering, kepingin minum. Panas-panas terik, ya Allah. Enaknya minum yang sejuk-sejuk. Kita tahan. Karena tadi, dengan kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari ini, fisik kita akan jadi baik. Ini orang yang bicara fisik. Dan terbukti secara medis. Tapi yang lebih baik, jantung. Karena kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di sini taqwa. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ana membaca bahwa disebutkan dalam Al-Quran ini sekitar 258 kali kalimat takwa dan cabang-cabang kalimat tersebut. Di sekitar 182 kali itu dengan kata perintah, kata fi'il, kata fi'il. Di situ ada kata perintah ya. Taqullah, yattaqunallah. Taqullah itu kata amr, fi'il amr. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Sedangkan dengan nama, kata nama itu ada 76 kali. Seperti firman Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan disebutkan bahwa kalimat takwa di dalam Al-Quran itu memiliki 5 kandungan, makna. Yang pertama dengan arti tauhid. Bimakna tauhid wal iman. Artinya takwa.
Seperti firman Allah di surat Al-Fatih ayat 26. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah meneguhkan mereka dengan kalimat takwa. Apa kalimat takwa itu? Kata Imam Tabari, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kata Al-Mujahid, kalimat takwa itu al-ikhlas. Baik, jadi maknanya tauhid dan iman. Makna yang kedua, bimakna al-ikhlas. Di mana orang melakukan itu tulus untuk Allah Azza wa Jal. Nah, belum bisa kemarin. Udah. Baik. Di mana Allah mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka hal itu termasuk dari keikhlasan hati. Taqwal qulub maknanya keikhlasan hati. Jadi orang itu tulus. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang dia memiliki niat yang baik. Yang ketiga, takwa maknanya ibadah dan ketaatan. Seperti firman Allah menceritakan Nabi Nuh alaihissalam di surat Asy-Syu'ara ayat 106. Idz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kenapa kalian nggak bertakwa? Yani kenapa kalian nggak beribadah kepada Allah? Kenapa kalian nggak takut sama azab Allah? Kemudian melakukan ketaatan. Ya. Kemudian makna takwa juga al-khasyah, yaitu takut. Seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 131. Ini wasiat yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah mengatakan walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami kata Allah telah memberikan wasiat, memberikan perintah kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani dan orang-orang sebelum kalian. Dan kepada kalian. Apa isi pesannya? Anittaqullah. Agar kalian bertakwa kepada Allah, kata Imam Tabari, ihdaru Allah an ta'su. Kalian hati-hati sama Allah. Jangan bermaksiat kepadanya. Jangan menyelisihi perintah dan larangannya. Seperti itu. Maka di sini diperintahkan untuk takut. Fakhshawni. Agar kalian takut kepada aku. Baik. Kemudian meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau yang pertama tadi maknanya, sebenarnya makna ini saling berkaitan ya. Kandungan makna takwa ini saling berkaitan. Yang pertama kita sebutkan maknanya iman. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Maknanya ikhlas. Kemudian maknanya taat beribadah. Kemudian rasa takut kepada Allah. Dan makna yang kelima adalah meninggalkan kemaksiatan. Jadi dikatakan bertakwalah kepada Allah, yakni tinggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, karena engkau beriman kepada Allah, karena engkau ikhlas dan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, ada beberapa ucapan para salafus saleh yang berkaitan dengan takwa. Kalau kita disyariatkan agar kita bertakwa, maka outputnya jadinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kayak apa gitu. Beberapa salafus saleh seperti Abdullah bin Abbas, beliau ketika menyebutkan orang-orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, takut dihukum sama Allah ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan orang bertakwa adalah orang yang berharap rahmat Allah dengan percaya dengan apa yang datang kepada dia. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Hasan Al-Basri, orang-orang bertakwa adalah orang yang
takut dia, menghindar dari yang diharamkan dan melaksanakan yang diwajibkan. Jadi kalau engkau melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, masuk bertakwa. Walaupun yang sunnah belum dikerjain umpamanya ya. Yang makruh masih belum ditinggalin. Tapi yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, masuk takwa. Tapi kan orang bertakwa itu bertingkat-tingkat sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz berkata tentang takwa ini, "Laisa taqwallah bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail." Bertakwa kepada Allah itu bukan maknanya kau rajin puasa, kau rajin qiyamul lail, wala takhlid fima baina dzalik, tapi engkau menggabungkan dengan dosa macam-macam ya. Umar mengatakan walakinna taqwallah, yang dikatakan takwa kepada Allah, tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah. Takwa itu meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib. Tapi kalau engkau puasa sunnah, nanti setelah puasa Ramadan puasa 6 Syawal, tiap bulan puasa, sholat malam nggak pernah tinggalin, tapi engkau tetap ngerjain yang haram-haram, maka engkau nggak dikatakan bertakwa. Jadi takwa ini kalimat yang sangat agung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah di surat Ali Imran ayat 102, potongan ayat ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa kata beliau maknanya? Ayyuta' fala yu'sah. Ditaatin, tidak bermaksiat kepadanya. Wa yudhkar wa la yunsa. Ingat sama Allah dan tidak melupakannya. Banyak zikirnya orang ini. Yang ketiga, wa an yushkar fala yukfar. Dia bersyukur dan tidak kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Talaq ibn Habib mengatakan at-taqwa. Taqwa itu apa sih? An ta'mala bi ta'atillah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah. Di atas petunjuk dari Allah. Di atas cahaya. Bukan melakukan ketaatan semaunya. Menurut ana ini bagus. Menurut saya ini bagus. Ini baik. Enggak. Tapi engkau melaksanakan ketaatan berdasarkan cahaya. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Terus niatnya tarju thawab Allah. Bukan karena riya, bukan karena ingin sanjungan, enggak. Tapi berharap pahala dari Allah. Wa antatruka maksiat Allah. Engkau juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Jadi bukan semau kita mengatakan ini haram, ya, ini enggak boleh. Apa dalilnya? Jangan mudah-mudah mengharamkan. Yang punya hak mengatakan ini haram itu cuma Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan, jadi yang namanya takwa itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Takhaf iqab Allah. Engkau takut dari hukuman Allah. Dan ada orang yang pernah berkata kepada Umar. Umar yang jamin masuk surga. Ya. Yang kalau kita melihat kriteria takwa itu ada di Umar. Tapi tetap Umar manusia biasa. Pernah suatu hari ada orang yang mengatakan kepada Umar ya. Ittaqillah. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Biasanya orang kalau dikatakan ittaqillah itu dia merasa dia telah berbuat salah gitu. Kenapa aku dikasih nasihat bertakwalah kepada Allah? Padahal ini wasiat yang terdahulu dari hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW itu disuruh bertakwa kepada Allah. Ada orang yang ketika disuruh bertakwa kepada Allah, dia nggak mau bertakwa. Hadi Zainab. Nah, Umar ini dikatakan ittaqillah. Apa kata Umar? La khaira fikum in lam taquluha. Nggak ada kebaikan di tengah-tengah kalian kalau kalian tidak mengatakan itu. Karena ini wasiat yang paling indah. Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Umar mengatakan nggak ada kebaikan di tengah kalian kalau nggak ada yang mengatakan nasihat itu. Wala khaira fina idza lam naqbalha, dan nggak ada kebaikan di kita. Nggak ada kebaikan. Kalau apa? Kalau nggak nerima. Karena ada orang yang sok dikatakan bertakwa kepada Allah, emangnya kok siapa gitu nyuruh-nyuruh bertakwa? Emangnya aku pelaku dosa? Bibi,
Bertakwa kepada Allah itu tadi maknanya banyak sekali. Kalau engkau memang sedang tidak berbuat dosa, bagaimana engkau memperkuat imanmu? Membersihkan tauhidmu. Semakin dekat sama Allah, semakin takut sama Allah. Allah katakan itu kepada Nabi, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Dan Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka terimalah kalau ada yang ngasih nasihat, bertakwalah kepada Allah. Para sahabat Nabi ketika minta wasiat sama Nabi SAW, apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Akar dari takwa itu di dalam hati. Di dalam jantung sih. Kata Ibnu Rajab, nggak ada yang tahu dengan hakikat takwa seorang pun kecuali Allah. Kita bisa tahu fulan hanya dari penampilannya, zahirnya, dan itu hukum manusia. Dia katakan fulan baik, oh tahu dari mana fulan baik? Ya alhamdulillah aku kenal sama fulan lah. Fulan ngaji, sholat. Hatinya wallahu a'lam nggak tahu. Karena ada orang-orang yang baik penampilannya, kerjaannya, tapi hatinya busuk. Ada orang-orang yang pandai bermakar. Makanya di antara doa seorang hamba meminta perlindungan dari sahabat yang pandai bermakar. Kelihatannya baik gitu. Tapi ternyata dia punya rencana, dia punya proyek-proyek lainnya. Dan nggak ada yang tahu tentang hakikat takwa kecuali Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memandang kepada rupa kalian. Yang sekarang sibuk dengan krim ini, perawatan itu, sibuk dengan fisiknya, tubuhnya. Allah nggak ngelihat ke situ. Wala ila amwalikum. Nggak ngelihat kepada harta kalian. Oh bajunya merek ini, jamnya merek ini, handphonenya merek ini, sepatunya merek ini, kaos kakinya merek ini. Jepit rambutnya merek ini, tasnya merek ini, cincinnya, udahlah. Banyak orang peduli dengan aksesoris. Kata Nabi SAW, Allah nggak ngelihat ke sono. Terus, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hatimu kayak apa. Allah lihat. Apa yang ada di situ, Allah tahu. Iri, dengki, hasad, suudzon, kemudian kecintaan kepada dunia. Ada banyaklah penyakit-penyakit hati. Allah ngelihat tuh kepada hati. Wa a'malikum, dan melihat kepada amalan kalian. Takwa itu asalnya di hati, muncul di amal. Tapi ada orang-orang yang amalannya bagus, hatinya busuk. Masih ingat tentang 3 golongan yang akan jadi kera api neraka? Semuanya adalah manusia-manusia yang kalau dipandang dengan mata, yang didengar ceritanya dengan telinga, orang baik. Yang satu, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, yang pandai membaca Al-Quran. Masya Allah, orang hebat nih. Hafal Quran, ustadz, pendakwah, jadi korek api neraka. Yang satu, amalannya jangan ditanya. Amalan zahirnya ya. Oh, dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan tewas di medan perang. Tapi masuk neraka. Yang satu orang kaya raya yang dermawan. Orang semua merasakan kebaikannya fulan atau fulana. Kenapa dia dimasukkan ke neraka? Karena hati. Raga ini beramal, tangan itu bersedekah, hati kita juga punya amal. Allah ngelihat ke sini nih. Pokoknya itu adalah hati. Hati. Maka ya hendaklah kita perlu memperbaiki hati kita. Dan tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya puasa ini menyebabkan kita bisa nahan emosi, nahan syahwat, ngontrol kemauan. Gak semua kemauannya harus diturutin. Kau pengen ini harus beli, enggak. Buktinya engkau yang makan aja bisa engkau tahan.
Dan ternyata kita nggak butuh banyak makanan. Ada berbagai macam menu di muka bumi ini. Kita nggak butuh. Yang kita butuhkan itu makanan yang membuat kita nggak lapar. Minuman yang membuat kita nggak haus. Kalau model-model macam-macam ya Allah. Antum kalau pas waktu berbuka cuma dikasih air sama kurma. Allah dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah enak sudah. Baik, kalau bicara dapat apa apabila engkau bertakwa? Dapat 2 kebaikan. Di dunia dan di akhirat. Yang pertama, dapat ilmu yang bermanfaat. Orang yang bertakwa. Nanti kalau dibaca tuh di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat 282, ayat tentang utang piutang. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Makna takwa tadi disebutkan 5. Takut sama Allah, mengikhlaskan buat Allah. Meninggalkan kemaksiatan karena takut sama Allah. Apa yang Allah akan berikan? Wa yu'allimukumullah. Allah akan kasih ilmu sama kalian. Bertakwa kepada Allah. Ini janji Allah. Otomatis kau bertakwa dikasih ilmu. Yang merasa kesulitan menghafal. Kesulitan datang kajian kadang-kadang ngantuk ini itu. Coba engkau lihat. Boleh jadi kau belum bertakwa. Karena Allah janji. Kemudian di surat Al-Anfal juga ayat 29 Allah mengatakan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih apa buat kalian? Alat pembeda. Detektor yang dengannya kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bagus dan nggak bagus. Aduh enggak. Kenapa nggak enak hati anak? Itu kan kau bertakwa. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang albir wal ithim, tentang perbuatan kebajikan dan tentang dosa. Beliau menyebutkan albirru husnul khuluq. Yang namanya bir itu akhlak yang baik. Wal ithmu, dosa itu yang menggerudel di hati ya, di dada. Kita nggak kepingin orang lain tahu. Walaupun orang-orang ngasih fatwa sama engkau tahu bosnya. Dikasih sama Allah. Nabi juga mengatakan di riwayat lainnya, istafti qalbak, untuk tanyakan sama hatimu. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia ketika mau melangkah, Allah kasih tahu, Allah tahan kadang-kadang. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih solusi dari segala problematika yang dia hadapi. Dia juga akan dapat rizki yang tidak sembarangan. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ini di surat Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah tadi, maknanya beriman, mentauhidkan Allah, takut sama Allah ya. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan kepadanya solusi, jalan keluar. Dan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar jamaah. Rizki yang disangka-sangka itu ya kita tahu kita bekerja kita akan dapat upah. Dapat gaji. Melakukan sebuah tindakan dia akan dapat gaji. Atau jual beli dia tahu dia akan dapat keuntungan di sana. Tapi nih buat orang yang bertakwa rizkinya gak masuk di akal. Kok bisa ya? Karena sejatinya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Baik, kemudian orang yang bertakwa kepada Allah dicintai sama Allah. Selalu mendapatkan pendampingan dan tentunya kalau sudah dicintai sama Allah, Allah akan kasih kemenangan yang sebenarnya buat dia. Allah berfirman di surat Taubah ayat 4 ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang bertakwa. Jadi memang meraih cinta Allah itu melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Setelah itu naik, melaksanakan yang sunnah-sunnah, menjauhi yang makruh-makruh. Naik lagi, yang mubah-mubah dikurangin. Ya.
engkau akan dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersama. Kau nggak ditinggal. Bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Ada banyak ayat mengatakan wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih ya. Dan tentunya dia akan sukses. Terus jamaah. Yang membuat takwa ini menjadi sesuatu yang indah sekali. Ternyata takwa itu menjadi kriteria diterimanya amalan seorang hamba. Kita lagi puasa nih. Apakah puasa kita diterima sama udah 12 hari ini? Belum tentu diterima. Kalau menahan lapar dan haus betul. Apakah kita selama berpuasa kita bertakwa apa enggak? Karena rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan pahala, upah dari puasa dia kecuali lapar dan haus. Berarti dia ini puasanya benar-benar menjaga dari yang membatalkan puasa. Tapi ada yang berpuasa tapi sia-sia. Kenapa? Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi bahan renungan buat kita. Jangan sampai kita udah 12 hari puasa nggak ada yang diterima. Kenapa? Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di masa lalu Allah itu memberikan bukti nyata kalau diterima atau tidak diterima. Seperti ceritanya Habil dan Qabil. Ketika keduanya diperintah untuk berkorban, datanglah Qabil dengan hasil perkebunan dia, pertanian dia. Sedangkan Habil membawa hasil peternakannya. Dia ambil domba yang paling bagus. Qabil mempersembahkan kurbannya itu buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Diletakkan. Mereka nunggu. Karena pada masa itu, kalau korbannya diterima, akan ada api dari langit seperti petir yang menyambar. Berarti diterima. Datang api menyambar dombanya si Habil. Habis. Berarti diterima. Yang nggak diterima punya si Qabil. Kemudian Qabil, ya, singkat cerita tadi dia ingin membunuh saudaranya. Apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam urusan kurban Allah sebutkan secara spesifik. La yanalallaha luhumuha wala dima'u. Gak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya enggak. Walakin yanaluhut
taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Di mana ada rasa takut, pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, tidak bergantung kepada siapapun. Jadi ini orang diterima amalannya. Selain dikasih solusi dari semua urusannya, dikasih rezeki dari arah tidak sangka-sangka, kemudian dia akan jadi orang yang tenang hidupnya karena bersama Allah, karena dicintai Allah. Kemudian dia akan menjadi orang yang sukses nantinya. Itu buah takwa di dunia. Adapun manfaat dari ketakwaan di akhirat itu maka banyak sekali. Tadi udah disebutin di Al-Quran itu ya 250 lebih ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Yang pertama akan mendapatkan surga Allah. Menang kok. Sukses. Ditinggikan derajatnya. Diberi ya keberhasilan atas perjuangannya. Ketika Allah menyeru di surat Ali Imran 132, Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk sembarangan orang. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang bertakwa. Nah, kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti firman Allah di Al-Baqarah 212. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa akan berada di atas mereka pada hari kiamat. Yang jelas happy ending itu buat orang bertakwa. Happy ending. Mungkin orang bertakwa susah hidupnya. Dibully, dimaki, diusir, bahkan mungkin dibunuh. Tapi yang jelas wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending itu, akhiran yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Naam, ahibati fillah. Tapi perlu berjuang. Karena semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap agama bersepakat, dari setiap umat. Annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Tapi perlu perjuangan. Perlu kesungguhan. Dan di antara faedah dari ketakwaan yang paling mulia adalah berjumpa dengan Allah. Dapat melihatnya pada hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 54-55. Innal muttaqina fi bukan Al-Baqarah, Al-Qamar. Di surat Al-Qamar ayat 54-55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada berada di surga-surga, di sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Itu buat orang yang bertakwa. Dan harapannya kita di bulan Ramadan menghiasi diri kita dengan ketakwaan. Ada doa. Yang harapan doa ini dihafalin. Nabi baca nih doa. Karena kalau untuk menjadi orang bertakwa, ya kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Tadi bicara makna takwa juga iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi keimanan di hati kita. Kita senang dan indah. Ada orang senang tapi nggak indah kadangkala. Ini menjadi dia senangi dan menjadi indah di hatinya. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan dan dosa-dosa kecil.
waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baca doa itu. Kemudian baca doa Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda. Wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Wal afaf, penjagaan diri ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Afaf dapat jaga diri, kita tidak menghinakan diri baik dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, dan minta kecukupan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, ini bekal kita. Jalan menuju ke surga. Jalannya panjang, jauh. Dan kita disuruh bawa bekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Rasa itu mungkin menjadi materi kita hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas materinya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama dari yang resen terlebih dahulu, dipersilakan kepada Bapak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Tafadhal. Bagaimana cara mengistiqomahkan kita bertakwa dalam bulan puasa? Terkadang kita membaca Al-Quran, hampir kita mengejar apa lebih baik menghafal Al-Quran atau lebih baik dari membaca Al-Quran berkali-kali. Masya Allah. Iya. Kalau bagaimana agar kita tetap bertakwa kepada Allah, agar bisa istiqamah. Cara pertama adalah mensegerakan amal soleh dan tidak menunda. Orang yang nunda-nunda nanti, akhirnya nggak punya waktu. Maka segera. Kemudian yang kedua, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Dari semua amalan itu, ambillah yang kita bisa istiqamah menjalankannya. Karena ada orang yang berlebih-lebihan punya target, aku akan ini, akhirnya nggak ada yang kerjain. Udah, kau kerjakan yang mampu. Walaupun sedikit. Memang targetnya kepingin 10 tapi dia baru 6, udah nggak apa-apa sudah. Yang penting dikerjain yang baik ini, pelan-pelan nanti naik derajatnya. Kemudian setelah mengamalkan dengan segera, yang ketiga kita perlu cari kawan. Kawan ini manfaat. Kawan itu yang mengingatkan tatkala kita lupa. Yang menggandeng tatkala kita malas. Yang mungkin mendorong kita tatkala kita capek ini dan itu. Maka perlu mencari kawan yang soleh. Kemudian tentunya kalau bicara doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikasih istiqamah. Tapi kalau kawan kita buruk ya, kita gimana mau istiqamah? Kumpul lagi sama mereka akhirnya berbuat dosa lagi boleh jadi. Dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Afwan. Iya boleh jadi kita kembali lagi berbuat dosa dan tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia ketika kita kawannya bukan kawan-kawan yang soleh. Tapi kalau kawannya soleh, Masya Allah. Kita nggak terawih di telepon, kemana tuh nggak kelihatan gitu. Nggak ikut kajian ditanyain, kenapa nggak ikut kajian ya. Jadi dia memotivasi orang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan mana yang lebih utama, menghafal, membaca, mentadabburi. Jadi memang yang lebih utama itu adalah bagaimana kita mentadabburi kemudian mengamalkannya. Ada orang yang mungkin nggak hafal Quran nggak apa-apa. Tapi usahakan bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran tolong baca sama artinya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Kalau kita membaca Quran tapi nggak tahu artinya, yang dikhawatirkan ya kita gimana mau ngamalin, kita nggak tahu sama artinya. Maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama, engkau punya waktu sepanjang tahun. Maka ambil waktu mau belajar kapan. Kalau dikatakan anak Ramadan ini kayaknya mau hatam, Ustaz, tafadhol. Tapi engkau punya program, engkau akan menghatamkan Quran dengan artinya.
Karena itu surat cinta dari Allah Azza wa Jal yang seharusnya kita faham dengan apa yang Allah inginkan dari kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang masuk di chat room Zoom. Bismillah, mau tanya Ustaz, Ana sudah beberapa tahun tidak ada komunikasi dengan ayah Ana karena waktu itu ada masalah. Dan Ana sudah beberapa kali minta maaf melalui WA dan SMS, yang ada WA Ana diblokir. Dan untuk minta maaf secara langsung, qadarullah Ana belum mampu karena biaya untuk ke kampung Ana lumayan butuh biaya besar. Beliau pernah berucap kalau Ana sudah tidak dianggap anak. Apakah Ana termasuk anak yang tidak bertakwa, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, kondisinya dia yang tahu. Ada anak yang dibuang sama orang tuanya, yang tidak dianggap anak sama bapaknya, sama ibunya, ada. Tapi yang salah bapak, bukan anak. Tapi ada yang kesalahannya anak. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, bapaknya marah-marah, memaki, mengusir. Gak mau ketemu bapaknya, suruh meninggalkan tempat itu Nabi Ibrahim. Apakah dikatakan Nabi Ibrahim durhaka? Enggak. Orang tuanya yang tidak mau nerima. Kalau tadi ditanyakan, iya, yang salah siapa? Coba dilihat. Boleh jadi engkau yang salah. Kalau engkau tulis tadi WA, telepon tidak diangkat, maka engkau tulis surat lah, jangan WA. Dikatakan orang tuamu di kampung, engkau mau pulang nggak bisa, engkau tulis, ketik atau tulis tangan, kemudian kirimkan kepada orang tua. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, ucapkan maaf, minta maaf, kemudian yang ketiga, engkau setelah minta maaf sama orang tua, baru engkau meminta sesuatu sama orang tua. Maksudnya apa yang terjadi, umpamanya dikatakan karena keteledoran antum ini dan itu. Dan niatkan, ketika engkau punya rezeki, engkau pulang. Karena ada perintah Allah Azza wa Jal buat orang tua yang durhaka sama anaknya yang non-muslim, yang kafir. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau mereka memaksamu untuk keluar dari Islam yang kau nggak punya ilmunya dan memang nggak benar yang mereka lakukan, fala tuti'hum. Jangan taat kepada keduanya. Jangan taat kepada ayah bundamu, tapi tetap berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya untuk yang raise hand dan mungkin untuk yang belum pernah bertanya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bayu Baskara. Bapak Bayu Baskara. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, afwan, karena bertanya di luar tema Ustaz. Siap. Jadi Ibu Ana itu seorang janda Ustaz. Dan beliau berniat ingin menikah lagi. Umur berapa ya? Namun qadarullah dari keluarga itu kurang setuju dengan calonnya Ustaz. Ibu umur berapa? Kenapa? Ibu umur berapa? Umur 40 tahun Ustaz. Siap. Kemudian keluarga dari keluarga itu kurang setuju dengan calonnya Ustaz. Siap. Namun ibu kekeh tetap ingin menikah Ustaz. Nah. Dan beliau tetap kekeh menikah dengan cara nikah siri, dan qadarullah kan beliau membutuhkan wali sebagai wali nikahnya. Iya. Dan di antara keluarga itu nggak ada yang setuju Ustaz. Dan beliau tetap melaksanakan pernikahan tersebut, itu gimana Ustaz? Allahu Akbar. Iya, sebab nggak setujunya apa sebenarnya? Kalau dari keluarga itu kurang setuju dengan calon laki-lakinya itu karena beliau orang Padang. Nah, keluarga itu nggak mau
punya menantu orang Padang gitu. Allahu Akbar. Iya, iya. Nah, Dan dari barakallah. anak sendiri kurang setuju karena apa, calon suaminya itu kurang taat dalam beragama gitu. Nah, siap. Jadi begini, yang pertama, janda itu berbeda dengan gadis. Sehingga kita sebagai keluarga menyikapinya harus dengan ilmu. Kata Nabi SAW, al-bikru tusta'dhan, wal-thayyibu tusta'mar. Gadis itu diminta izinnya. Jadi kalau gadis itu modelnya gitu, engkau ya apa mau nikah sama fulan. Tapi kalau janda yang diminta itu perintahnya. Janda itu aku mau nikah sama fulan. Itu kayak gitu janda. Jadi yang terjadi dengan ibu itu memang ya seperti itu janda. Berbeda dengan gadis. Tinggal sekarang kan masalahnya ada kriteria yang tidak disetujui sama keluarga. Kalau kriteria yang tidak setuju dengan keluarga itu nggak syar'i ya, maka nggak perlu digubris mereka. Anaknya juga nggak perlu diurus. Taib. Terus bagaimana ketika dia hendak menikah tapi walinya nggak ada yang mau menikahkan? Tadi keluarga mungkin karena nggak mau punya mantu orang Padang umpamanya. Padahal orang Padang ya sama dengan orang mana aja. Orang Jawa, orang mana sama aja. Mereka ada yang baik, ada yang nggak baik. Keumuman masyarakat seperti itu. Kalau ternyata antum melihat urusannya masalah agamanya kurang. Nah, di sini tugas anak menyampaikan aja. Ibu kondisi seperti ini, seperti ini. Ibu udah paham, udah. Ibu tetap mau melanjutkan, iya nikahkan ibu. Ya sudah nikahin. Nggak dosa. Keluarga tidak dosa. Dosa kalau menghalang-halangi. Nikahin tapi dia udah tahu. Karena kalau sekarang dikatakan sudah menikah siri. Menikah siri itu ya menikah yang tidak dicatat di catatan sipil. Atau nikah yang sembunyi tanpa diumumkan hanya keluarga kecil yang tahu. Tapi persyaratan terjadinya akad nikah itu harus lengkap. Salah satunya wali. Ketika nggak ada wali nggak sah pernikahannya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Walaupun ada pendapat dari Abu Hanifah. Ya bagi seorang janda yang dia sudah berakal sehat, ya dia faham ini dan itu, dan calonnya kufu, setara boleh dia nikah tanpa wali. Tapi kita tahu di negeri kita, mazhab itu tidak dipakai karena yang sahih memang nggak ada nikah kecuali pakai wali. Jadi tugas antum sekarang, kalau memang ibu sudah menikah, bagaimana sampaikan kepada ibu, bu, kayaknya pernikahan ibu nggak sah karena nggak ada wali. Udah sekarang diperbaharui nikah, diperbaharui nikah. Jadi minta kepada keluarga, siapa yang jadi wali kalau orang tuanya masih ada, bisa bilang sama orang tua. Nanti bilang sama kakek, kakek kayaknya ibu dinikahkan lah kakek. Udah terjadi. Karena pernikahan tanpa wali itu yang jelas gak sah gitu. Menurut pendapat yang lebih rajih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang masuk di chat room Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah benar orang yang mendengarkan ghibah termasuk yang tidak bertakwa? Yang mendengarkan apa? Mendengarkan ghibah. Mendengarkan ghibah. Termasuk orang yang tidak bertakwa, walaupun dia tidak duduk di majelis ghibah tersebut. Dia tidak duduk ghibah. Dia ada di mana? Kayak ada 5 orang lagi ghibah. Terus ada 1 orang itu duduk tapi nggak ikut ngomong, ngedengerin tapi. Nah, berarti ada di sono dia. Iya. Jadi bareng-bareng dia dengerin. Enggak, tapi dia nggak ngomong, Bebek. Tapi dengerin kan. Heeh. Nah, berarti kan di satu majelis dia. Iya. Iya kayaknya ya. Tapi gini, urusan ghibah ini Anda lihat sekarang mungkin kita harus tahu bahwasanya ghibah ini bukan dosa yang main-main ya. Apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Allah menggambarkan orang yang ghibah itu seperti orang
yang makan bangkai saudaranya. Bangkai saudara dia makan. Gak mau, jijik dia, tapi dia lakukan itu. Berkaitan dengan majelis riba, kita itu diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Mengingkari dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Kita tuh ini lagi gibah nih. Kita gak berani ngomong, takut nanti ada keributan ini dan itu. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Meninggalkan tempat itu. Jadi salah satu konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati adalah berpisah dari majelis itu. Bukan malah nimbrung di sana. Anak nggak ikut ribain, anak ikut dengerin. Berarti mendengarkan kemungkaran, melihat terjadi kemungkaran, sama aja dengan yang berbuat. Allah Azza wa Jalla berfirman. Anak kok lupa ayatnya. Tunggu anak liatin. Nah, bentar. Iya. Walaqad nuzzila ilaika. Ya. An idza sami'ta ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Fala taq'udu ma'ahum. Kata Allah, kalau engkau dengar ayat-ayat Allah nggak dihormatin, dibikin bahan untuk olok-olok, engkau jangan duduk sama mereka. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sampai mereka ngomong yang lainnya. Jadi ketika itu majelis masih ngomongin orang, kau tinggal. Dan seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan, dia ngomong afwan ya. Anak nggak ingin puasa anak sia-sia. Kau pergi. Nanti kalau sudah mereka nggak ngomong, baru boleh kita duduk lagi. Jadi seperti itu. Intinya, ribah ini perbuatan dosa yang banyak di antara kita menganggapnya remeh, padahal itu dosa besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz. Selanjutnya dari yang raise hand ada kepada Ibu Putri Malang, silakan. Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Ustadz, saya kan ikut tahsin Al-Quran, tapi guru saya itu ngajinya itu belum mengikuti sunnah gitu loh Ustadz, kayak maksudnya dia itu kayak semacam lewat Nahdlatul Ulama. Nah itu gimana caranya Ustadz? Apa saya terus ikutin atau ganti guru? Karena saya di situ ikut tahsin itu hanya mengambil kayak ilmu tajwid, makhraj gitu. Masya Allah. Gitu aja Ustadz. Minta syaratnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Sebelum Ana jawab pertanyaan Ibu barusan, tadi ayat yang Ana sampaikan itu di surat An-Nisa ayat 140 ya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Soalnya tadi anak kayaknya salah baca ayatnya. Kembali kepada pertanyaan Ibu. Iya. Kita belajar itu milih. Belajar semuanya. Makanya kita lihat ada sekolah umum, milih orang. Enggak, aku nggak mau sekolah di tempatnya fulan, nggak enak. Gurunya nggak nyaman, ngomong kayak gitu. Dia mau kuliah pun milih. Apalagi kalau bicara belajar agama. Belajar agama milih. Milih kalau bicara pilih guru, pilihlah guru yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pilihlah guru yang bakal menjadi teladan. Jadi contoh buat engkau. Pilihlah guru yang paling berilmu. Gimana kalau Anda mau belajar tajwid? Belajar baca Quran. Cuma di kampung Anda nggak ada ustadz yang kenal sunnah. Nggak ada ustadzah yang kenal sunnah juga. Kalau bicara nggak bisa milih, ya udah. Selama yang diajarkan tadi cuma berkaitan dengan ilmu tajwid,
Boleh-boleh aja dia ambil, belajar. Tapi kan yang ditakutkan tadi, dia nanti akan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau ada pilihan, ya kita milih. Pilihlah guru yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW. Apalagi selain dia ngajarkan tajwid, dia akan ajarkan nih ayat artinya ayatnya ini seperti ini. Karena jangan sampai kita sibuk dengan menegakkan huruf-hurufnya, lupa dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ada di dalam huruf-huruf tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari yang raise hand, silakan kepada Bapak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Afwan, izin bertanya Ustaz, jikalau sebuah keluarga kita yang belum mengenal sunnah itu mendengarkan musik, namun kita sendiri belum bisa untuk mencegahnya itu Ustaz, apakah kita termasuk berdosa untuk hal tersebut? Gimana? Jika keluarga kita itu belum mengenal sunnah, Siap. Ustaz, kita tidak mampu untuk menyampaikannya. Nah, belum mampu untuk menegurnya gitu ya. Masih tahu dia. Iya Ustaz. Siap. Dan keluarga tersebut mendengarkan musik-musik Nah, seperti itu Ustaz. Masya Allah. Jadi bagaimana hukumnya, apakah kita berdosa juga Ustaz? Ya. Dan puasa kita sia-sia? Allahu Akbar. Nah, jemaah, barakallahu fiik. Iya, ketahuilah bahwasanya kemungkaran terjadi, merajalela yang menyebabkan azab Allah turun mengenai semua manusia adalah tatkala kita membiarkan kemungkaran itu. Tidak ada usaha dari kita untuk mengingkarinya. Makanya terkadang apabila terjadi bencana yang besar, tsunami umpamanya, gempa, banjir bandang, itu semuanya kena. Artinya pelaku dosa yang gak berbuat dosa, anak-anak pun kena ya. Dalam rangka menjaga hal itu, maka kita perlu bertakwa kepada Allah. Berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tinggal bagaimana caranya. Tadi udah disebutin, mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Tapi konsekuensinya kita harus meninggalkan tempat itu. Ketika di situ lakukan kemaksiatan. Dan boleh jadi kita berdakwah dimulai dengan diam. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah tapi kalian diam. Loh gimana? Dakwah itu mengajak. Tapi diam kan gak bisa berarti. Bil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Engkau tunjukkan akhlak yang mulia. Boleh jadi mereka melakukan kemungkaran. Orang melakukan kemungkaran ini, kemungkaran kan bertingkat-tingkat. Ada orang dengaran musik, umpamanya joget, apa. Nonton yang gak bermanfaat. Nonton yang dosa. Dia gak sholat juga. Mana yang harus diingkarin? Jangan bicara ini, bicara sholatnya dulu. Benerin sholatnya. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita juga perlu belajar fikih berdakwah. Jadi kalau ada 10 kesalahan, lihat mana yang paling urgen untuk ditegur. Kalau dia melakukan kesyirikan, syiriknya dulu. Jangan ayo sholat deh. Apa manfaatnya sholat kalau orang berbuat syirik? Kalau mungkin dia melakukan dosa yang lainnya macam-macam. Tapi dia gak sholat. Oh sholatnya dulu. Karena orang yang gak sholat ini diragukan keislamannya. Jadi tetap berdakwah. Tadi kita berdakwah dengan mengingkari dengan hati. Dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi suatu saat kalau kita punya kesempatan. Boleh lagi kita berdakwah dengan mengirim buku kepada dia. Mengirimkan link video kepada dia. Minta tolong supaya dia mendengarkannya dengan bahasa yang sopan. Yang tidak terasa kalau dia sedang diajarin. Kau tunjukkan aku sedang belajar ya. Aku belajar dan aku dapat ini. Coba engkau dengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh. Yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.